Surutu ijail hajari, syarat-syarat nyukupan terpenuhinya bersesuci dengan batu. Ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Nah, dengan batu ini bersuci dari najis gitu. Nggak ada istilah dengan batu untuk menghilangkan hadas, paling untuk menghilangkan najis. Syarat-syaratnya samaniyatun ada 8. Yang pertama, ayakuna bisalasati ajharin, harus ada 3 batu. Bisalasati dalam arti 3 batu yang memang dikhususkan atau diperuntukkan untuk beristinja gitu. Langsung yang kedua, wa ayungkol mahalu. Saya biasa dulu baca wa ayangko mahalu. Di sini diartikan nepi ka bersih tempat najisna. Dan maksud yang kedua di sini, ketiga batu itu, yakuna bisalasati ajharin di sini, ketiga batu di sini memang dikhususkan untuk membersihkan tempat keluar najisnya gitu. Dalam arti di syarat yang kedua ini, batu itu memang untuk membersihkan, umpama ini dakar gitu ya, ini tempat keluar najis. Nah, batu itu untuk membersihkan tempatnya itu gitu, bukan di tempat yang lain. Umpama ada najis di paha gitu, nah batu itu bukan untuk membersihkan najis yang di paha gitu, tapi di tempat keluar najis gitu. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama harus ada 3 batu. Syarat yang kedua, batunya itu memang untuk membersihkan tempat keluar najisnya. Lalu yang ketiga, wa alla yajiba an-najsu. Di sini diartikan katilu ulah kaburu garing najisna, dalam arti 3 batu itu memang untuk supaya najisnya ini enggak keburu kering gitu. Itu syarat yang ketiga. Yang pertama harus ada 3 batu, yang kedua batunya memang untuk membersihkan tempat najisnya, yang ketiga adanya batu itu memang untuk supaya agar najisnya enggak keburu kering gitu. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wa ala yang takila, di sini diartikan kaopat ulah pindah, dalam arti adanya batu itu memang untuk najis ini supaya tidak pindah gitu. Dalam arti apakah najis itu dari tempatnya berpindah ke paha atau jika ini jika di belakang gitu maka berpindah ke pantat gitu. Nah, hadirnya batu itu supaya najisnya ini enggak berpindah. Contoh ini dakar gitu ya. Najisnya itu maksudnya adanya batu ini supaya najis ini enggak berpindah dari tempatnya gitu. Umpama ini dakar, nah ketika najisnya turun ke bawah maka berpindah dari tempat keluar najisnya gitu. Kalau udah begini mending cari air aja gitu, jangan pakai batu gitu. Karena najisnya udah berpindah halaman gitu, atau udah di sini mah ngaliwat atau melintas ke bagian yang lain gitu. Jadi walayah takila di sini dan jangan berpindah najisnya, dalam arti
eh, adanya batu itu gitu untuk supaya najisnya enggak berpindah ke tempat yang lain gitu, ke bagian tubuh yang lain gitu. Itu yang keempat gitu. Yang pertama harus ada 3 batu, yang kedua batunya itu memang untuk membersihkan tempat najisnya, yang ketiga adanya batu itu memang untuk najisnya supaya enggak keburu kering, yang keempat adanya batu itu memang supaya najisnya tidak berpindah ke tempat yang lain gitu, ke bagian tubuh yang lain. Langsung yang kelima, walayat ro'a alaihi akharun. Ya di sini diartikan kalima ulah kedatangan karena eta najis yang baru gitu, najis nu sejen, dalam arti adanya 3 buah batu itu agar tempat najisnya enggak kedatangan najis yang baru gitu. Maksudnya ini dakar gitu ya, ini tempat keluar najis. Nah, batu yang pertama ketika dipakai untuk membersihkan tempat keluar najisnya gitu. Yang kedua memang untuk najisnya supaya enggak cepat kering gitu, enggak kabur kering gitu. Yang keempat memang supaya batunya ini najisnya ini enggak berpindah gitu. Nah di poin yang kelima, batu yang pertama yang terkena najis ini jangan dipakai lagi gitu, buang aja gitu, karena jika dipakai maka najis di sini kedatangan kedatangan oleh najis yang baru gitu. Dalam arti di sini ada najis, di batu yang pertama pun ada najis, mestinya ambil batu yang kedua gitu. Itu untuk poin yang ke 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Di poin yang ke-6, wala yujawija sobhatahu wahasapatahu. Di sini diartikan jangka genap ulah ngaliwat najis karena bobokongna jeung karena dakarna. Maksudnya adanya batu itu gitu untuk supaya najisnya enggak ngaliwat itu melintas ke bokong atau ke dakarna, dalam arti umpama ini dakar lagi gitu ya. Nah jangan sampai najisnya itu berpindah dari tempat najisnya ke bokong atau ke dakarnya gitu. Karena kalau udah berpindah ke bagian tubuh yang lain, batu ini jadi daya serapnya kurang, dan bukan daya serapnya kurang, najisnya jadi berpindah ke tempat lain gitu. Kalau udah berpindah ke tempat lain, mending cari air aja gitu. Jadi poin yang ke-6 ini najisnya itu jangan sampai melintas kemana-mana gitu, harus di tempat keluar najisnya. Tapi jika BAB-nya bahasa Sunda muncul, mending pakai air aja gitu, karena repot kalau pakai batu gitu. Itu yang ke-6. Yang ke-7, wala yusibahu ma'un. Wala dan jangan yusibahu kena eta najis. Di sini diartikan di sini kepada najis ya. Ma'un cai, wala yusibahu ma'un cai. Di sini diartikan ke-7 ulah kena karena najis cai gitu.
jika hu di sini diartikan najis, maka kalau ada air ya nggak usah istinja gitu, karena ada air gitu, mending pakai air aja. Tapi jika hu di sini diartikan kulit kita atau bagian tubuh selain tempat keluarnya najis, maka bisa diartikan wala yusibahu, dan jangan kedatangan itu tempat najis maun oleh air gitu. Jika hu di sini diartikan tubuh kita gitu, tubuh selain tempat keluar najis, yaitu selain kubur dan dubur gitu. Tapi jika hu di sini diartikan batu, maka bisa diartikan begini, wala yusibahu, dan jangan kedatangan batu itu atau batu itu jangan terkena maun air, dalam arti batunya itu harus kering gitu. Jika hu di sini diartikan batu gitu, atau lebih baik ya kesini aja gitu, hu di sini diartikan batu aja gitu. Jadi si batunya itu mesti kering gitu maksudnya. Syarat yang ketujuh ini harus memakai batu yang kering gitu. Jadi begini, di poin yang pertama harus ada batunya, harus ada 3 batu. Batunya itu memang istimewa atau dikhususkan gitu ya untuk bersesuci dan pakai batu gitu. Di poin yang kedua, batu itu memang untuk membersihkan tempat keluar najisnya. Jadi yang ketiga, adanya batu itu supaya najisnya enggak keburu kering gitu. Di poin yang kelima, adanya batu itu supaya najisnya enggak berpindah gitu ke tempat yang lain. Di poin yang keenam, di poin yang kelima gitu, adanya batu itu, adanya jumlah 3 batu itu memang untuk supaya najis enggak bertemu najis gitu. Maksudnya di batu yang pertama ada najis, di dakar ini ada tempat keluar najisnya, supaya enggak beradu gitu antara batu yang bernajis dengan najis yang ada pada tempat keluarnya najis, yaitu pada dakar ini gitu. Langsung di poin yang ke-6, adanya 3 batu itu memang untuk supaya najisnya enggak melintas ke bokong atau ke dakar gitu. Itu poin yang ke-6. Langsung di poin yang ke-7, adanya 3 batu itu harus kering gitu. Maksudnya gitu. Jika yusibahu di sini diartikan kering gitu. Langsung yang ke-8, wa antakuna, dan harus ada al-ahjaru, batu-batu itu tohirotan, suci, dalam arti ketiga batu itu memang suci gitu, atau cukup syarat, terpenuhi syarat untuk istinja. Itu untuk syarat-syarat istinja. Adapun nanti pada prakteknya gitu, bisa aja najisnya jika BAB atau kencingnya di WC atau di mana gitu, bisa jadi pada pelaksanaannya menjumpai masalah yang lain gitu. Umpama saat BAB gitu, pas tinjanya kena air langsung muncrat gitu ya ke atas, dalam arti air dalam klosetnya nempel ke bokong gitu, nanti itu hukumnya bisa beda lagi gitu. Karena gimana ya, ini kan syarat aja gitu, sementara pada pelaksanaannya lebih bagus gitu pakai air gitu. Maksudnya jika di WC makan pakai air aja gitu, nggak mesti membawa batu gitu untuk istinja gitu.